guys, welcome back to my YouTube channel. 1, 2, 3, funky. Nah, di video kali ini aku akan ngasih tips ke kalian gimana sih caranya belanja di Shopee ala Shopee. Nah, jadi dalam hal men-shopping sudah banyak digandrungi dari semua kalangan. Ya nggak sih? Baca. Nah, di sini terlebih banyak banget platform belanja online yang kita dengan mudahnya bisa mengakses gitu loh guys. Jadi kita tinggal tiduran santai, rebahan di rumah udah bisa belanja. Tinggal main HP, klik gitu langsung selesai. Karena di sini apa sih tipsnya dan khususnya itu saya dan kalian semua mungkin memiliki ketakutan tersendiri ketika belanja online. Jadi banyak banget kan kalian yang ngerasa cemas atau ngerasa takut, aku nggak mau takut soalnya takut barangnya nggak nyampe, takut barangnya nggak sesuai dengan yang difoto kayak gitu. Itu pasti kecemasan itu sering banget terjadi ketika kita ingin belanja online. Nah, di sini alhamdulillahnya saya setiap belanja online di Shopee khususnya itu nggak pernah ada satupun yang mengecewakan, dan itu karena mungkin saya terlalu selektif dalam memilih barang, memilih toko dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberitahu ke kalian apa saja sih tipsnya agar barang yang kita beli itu sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, di sini balik lagi, ketika kita membeli barang, tentunya kita harus sadar diri juga. Sadar diri dalam artian di situ kita udah beli mau harga yang paling murah, misalkan dengan harga paling murah, terus kita berekspektasi tinggi akan barang tersebut, dan itu kayak yang harus sadar diri juga gitu loh. Dengan barang yang murah mau kualitas yang sebagus apa gitu kan, kayak gitu. Jadi di sini saya juga nggak menyalahkan kalian yang belanja mungkin dengan nyari harga barang yang murah, karena saya pun begitu. Nah, dalam masalah belanja online juga di sini aku belum pernah menggunakan aplikasi lain. Aku belum pernah pakai aplikasi lain untuk belanja online selain di Shopee. Dan aku belum pernah belanja online di aplikasi lain selain kayak misalkan aku belanja online di Instagram atau Facebook atau apa, itu aku belum pernah. Karena ketakutan ketakutannya itu besar gitu loh. Jadi kalau di Shopee itu kan misalkan barang nggak datang atau gimana kan, itu kita uang bisa masuk ke Shopee Pay gitu. Nah, kalau misalnya selain aplikasi itu aku kayak yang masih belum berani dan belum mau mencoba kayak gitu. Jadi ini aku ngasih taunya tips belanja online di Shopee karena emang aku udah belanja di Shopee gitu. Aku belum berani ngasih tahu kalian tips belanja online di aplikasi lainnya itu atau dimanapun itu, karena aku belum pernah ngalaminnya kayak gitu. Dan oke, ini aku kayaknya banyak cincong, mendingan kalian simak aja berikut videonya. Oke guys, nah yang pertama kita buka akun Shopee-nya. Nah, nanti kita akan muncul tampilan seperti ini. Tips yang pertama laku itu gini, misalkan kalian mau cari kerudung, misalkan ya, kerudung pasmina. Nah,
Di sini dari awal itu lihat dulu dari barang yang sudah terjualnya sama rate-nya. Nah, di sini kita lihat tuh ada yang 33,8 ribu terjual, ada yang 916 terjual, ada 58,2 ribu terjual, ada 734 terjual. Jadi aku seleksiin di sini dari yang emang banyak dulu terjualnya. Itu kita buka. Nah, oh iya, sebelumnya di sini juga kita sudah kelihatan guys. Jadi tokonya itu yang ada di samping kiri foto. Jadi ada tulisannya tokonya itu sudah star seller atau belum gitu. Nah, itu kelihatan, Anda bisa lihat sendiri ya. Nah, di sini kita buka. Nah, semisalnya kita sudah buka nih guys. Kerudung termurah, kerudung pasmina dengan harga segini. Yang kedua itu kita lihat rate-nya. Di sini aku udah lihat 58,2 ribu terjual. Oke lah, itu udah bagus kan, udah banyak banget. Nah, tapi di sini aku lihat rate-nya dan rate-nya ternyata 4,6. Nah, kalau aku biasanya kalau rate-nya itu 4,6 langsung mundur. Soalnya aku nyari rate yang minimal 4,8. Nah, di sini aku biasanya nggak langsung aku seleksi, udah langsung aku minggirkan walaupun harganya murah atau terjual udah banyak. Kita geser. Di sini mungkin ada yang 2.400. Nah, ini rate-nya 4,7. Lebih baik dari yang sebelumnya ya. Nah, di sini coba kita tips yang pertama aku kan lihat rate-nya. Nah, setelah lihat rate, aku lihat ulasan. Di sini aku lihat ulasan, lihat semua. Nah, setelah itu aku paling pertama yang dilihat itu misalkan ada di sini kan ada dengan komentar dan dengan foto. Aku pilih yang dengan foto. Nah, di sini aku scroll yang sekiranya ada foto dari si pembelinya itu yang benar-benar real gitu loh. Jadi aku bisa bandingin. Dan di sini mungkin kalau misalnya emang nggak ada kendala dan emang nggak ada hal yang membuat aku nggak suka, itu biasanya aku langsung lanjut. Nah, di sini kita lihat juga dari bintang 1. Nah, dari bintangnya juga aku dilihat. Misalkan bintang 1 tuh ada 3 misalkan. Jadi aku tuh baca yang ada ulasannya. Jadi tuh aku baca di bintang 1 itu tuh rata-rata ulasannya tentang apa? Misalkan tentang pengirimannya yang lambat kah, pengemasannya yang lambat kah, atau gimana. Nah, kalau misalkan ulasannya hanya mengenai itu aku masih apa ya? Masih aku hiraukan, gak aku hiraukan maksudnya. Nah, tapi kalau misalkan udah yang bahannya cacat, ini bahannya robek atau gimana, itu kayak ada pertimbangan tersendiri. Tapi kalau misalkan ini sejauh ini ya, so far ini masih aman lah ya. Masih aman. Dan aku kayak lihat lagi nih, misalkan aku udah suka banget sama produk ini. Terus aku lihat bintang 1-nya misalnya ada 16 misalkan. Terus emang ada yang komen apa sih namanya, ini jilbabnya robek, ini jahitannya nggak rapi ini. Tapi itu cuma 16 orang yang bilang gitu, sedangkan bintang 5-nya tuh ada ribuan. Jadi itu kayak yang aku kan 1:10 lah ya kalau kayak gitu mah. Jadi itu masih aku masuk ke pertimbangan kalau kayak gitu. Oke guys. Nah, sampai sini aku lihat juga gratis ongkir. Sebenarnya nih gratis ongkirnya itu aku cek bukan di awal, aku cek di akhir sih. Jadi nggak terlalu ini banget aku sama misalkan gratis ongkir kan, karena nih pas check out bisa kelihatan ya.
toko ini bisa gratis ongkir atau enggak. Jadi kalau untuk gratis ongkir aku masih nggak ada masalah. Nah, selain dari toko yang star seller, aku juga mengutamakan dari Shopee Mall, apalagi untuk produk-produk yang apa ya, kayak misalkan kita mau beli skincare, kita mau beli apa namanya guys, atau alat-alat perabotan kayak gitu. Misalkan di sini aku ganti lagi, aku mau beli keranjang. Semuanya salah. Keranjang, perlengkapan rumah. Nah, di sini kita nongol, sudah muncul. Yang pertama aku buka itu yang sudah masuk ke Shopee Mall. Ini sudah jelas ya, yang sudah aku kasih tahu. Di pinggiran kiri itu ada logo yang lambang yang menentukan toko ini sudah termasuk ke star seller atau Shopee Mall atau apa kayak gitu. Yang pertama kita buka. Nah, di sini kalau logonya kayak gini, ini pasti udah masuk ke Shopee Mall. Nah, kita lihat di sini ada tokonya Greenleaf, itu Shopee Mall. Nah, itu langsung ini kayak yang udah ke iniannya, aku kayak udah langsung percaya gitu. Apalagi di sini yang pertama kan Shopee Mall, terus yang kedua rate-nya itu 4,9 dan yang terjual pun udah 12.300. Jadi ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Dan di toko ini kebetulan aku udah ini guys, udah beli dan emang bagus. Jadi aku kalau misalkan yang udah rate 4,9 itu kayak udah pertimbangannya nggak mempertimbangkan banyak-banyak, langsung aja check out kayak gitu. Jadi mungkin cukup sekian. Terima kasih. Nah, gimana? Udah disimak? Kalian pasti udah ada gambaran kan ya, gimana sih caranya belanja online di Shopee kayak gitu. Dan mungkin itu mah cara aku. Pasti cara aku dan cara kalian atau cara orang lain di luar sana itu beda gitu. Nah, 75 years later. Mohon maaf juga apabila emang ini videonya sebenarnya masih berantakan dan tata aku berbicara juga kayaknya masih amburadul, aku nggak ngerti lagi. Karena emang aku masih dalam proses tahap belajar untuk bisa berbicara di depan kalian semua kayak gitu. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih guys.